Bung Rocky, apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan ini suasana cegar, tapi kelihatannya masih sejuk ini. Bukan suhu udara pengantin, bukan ya? Membuat Anda malas bangun ya? Ini suhu pengantin yang setelah malam pengantin mungkin berpikir buat bercerai. Ini pengantin politik ya maksudnya. Iya. Nanti ada yang baper tuh. Hati-hati loh Anda ngomong yang sensitif, sekarang orang gampang baper gitu. Nah, tapi kita bahas dulu deh Bung Rocky. Pak Jokowi kan kemarin sudah terbang ke Jerman untuk menghadiri acara G7. Tetapi sebenarnya fokus G7 itu saya kira lebih pada kredensial gitu dan ya ketemu-ketemu soal kerjasama. Tapi yang ada yang serius saya kira itu nanti Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Moskow. Nah ini orang banyak, kemudian kemarin sudah kita sempat bahas juga, terus kira-kira sebenarnya apa agendanya yang diharapkan dari Pak Jokowi dari kunjungan ini gitu kan? Karena mengingat bagaimanapun juga kita mesti dengan rendah hati mengakui bahwa profil Indonesia itu sekarang di dunia internasional ini kan bukan high profile lagi lah, dan ini beliau bukan diundang tapi mencoba menginisiatif untuk mengupayakan perdamaian di kawasan itu. Ya itu problemnya, karena bagi publik atau pengamat politik internasional orang tak mau jadi pendengar di situ kan. Apalagi kalau datang figur Presiden Jokowi yang dianggap oleh dunia internasional kemampuan dia untuk berdiplomasi itu rendah sekali. Kan kalau kita mau jadi penengah, kita mesti punya semacam moral standing yang kuat. Bahwa bangsa ini juga utuh, karena itu akan didengar oleh internasional. Bahwa ekonomi kita cukup tangguh untuk menjadi landasan bahwa kita tidak ada problem dengan dalam negeri, lalu ingin keluar negeri menyelesaikan masalah orang lain. Kan itu yang disebut sebagai daya tahan dalam negeri untuk dijadikan profil dalam diplomasi internasional. Ya. Kalau sekedar ingin ketokohannya, Pak Jokowi bisa kirim aja beberapa orang yang mungkin justru lebih diterima di dunia internasional, Pak JK misalnya, atau Pak SBY yang punya pengalaman diplomasi. Jadi kalau langsung Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu artinya dia mau bikin headline di dalam negeri, bukan di luar negeri. Karena nggak akan dianggap oleh luar negeri, ini ngapain nih Presiden nih. Lain kalau misalnya ada keputusan PBB untuk minta beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk jadi semacam yang dulu biasa disebut komisi penengah. Jadi ini sebetulnya, ya sekali lagi orang akan anggap pencitraan aja. Apalagi kalau politik internasional itu dikaitkan dengan financial player yang melihat Indonesia ini negara yang bakal mengikuti Sri Lanka, mau bangkrut. Karena nggak mampu mengolah inflasi, nggak mampu mengolah utang, segala macam. Jadi soal-soal semacam ini akan diulas dengan sangat tajam oleh masyarakat internasional. Tapi oke lah, karena Indonesia punya semacam prinsip ikut dalam membangun perdamaian dunia, lalu dianggap sebagai itu sesuatu yang sensasional. Padahal sebetulnya waktu kita menyebutkan Indonesia itu non-blok dan ikut memberi perdamaian dunia, itu betul-betul karena figur Presiden Soekarno yang sangat kuat. Kemampuan dia untuk tampil secara profesional dan intelektual di forum internasional. Nah ini Pak Jokowi justru berbahaya. Kalau misalnya ada wawancara dengan Pak Jokowi tentang apa sebetulnya yang sekarang relevan untuk dijadikan dasar Indonesia ikut dalam perdamaian dunia, nggak ada poinnya nantinya kan. Itu bahayanya tuh di Asia Tenggara, ya, Indonesia udah bukan lagi pemimpin Asia Tenggara, Indo-Pasifik Indonesia diabaikan oleh Amerika Serikat. Jadi soal-soal semacam itu. Tapi kita mau lihat ini sebetulnya sebagai, ya tadi saya terangkan, ini akan jadi berita di dalam negeri lalu dieksploitasi oleh buzzer atau pendengung bahwa kita berhasil bertemu. Ya bukan bertemu, poin kita apa yang akan diusulkan tuh. Nah, Amerika Serikat tentu tetap dalam posisi bahwa Indonesia ini mencela-mencela itu, nggak tahu apa posisinya, tiba-tiba ada di sana tuh di tengah-tengah ketegangan NATO dan Rusia itu. Padahal Amerika menginginkan posisi Indonesia di dalam politik proksi. Indonesia ambil inisiatif itu nggak punya basisnya tuh. Kira-kira begitu. Kalau saya gambarkan percakapan yang sekarang mungkin pers Eropa sekarang udah dapat redaksi untuk cari tahu apa poinnya ya yang akan kita tanyakan pada Presiden Indonesia. Gitu. Ya, saya kira kita perlu mengucapkan ini dengan serius gitu ya, bukan kemudian dianggap kita selalu nyinyir kepada Pak Jokowi, tapi serius kita pertanyakan soal ini karena tadi sekali ini buzzer nggak mungkin bisa menggoreng seperti biasa saja, karena tadi Anda sebutkan pers internasional pasti langsung menyoroti itu. Dan saya kira ini sangat berbahaya. Itu satu dari itu akan kalau memang
tidak ada apa-apanya akan semakin memperburuk citra Indonesia di internasional, khususnya Pak Jokowi, karena kemarin kita juga membahas Pak Jokowi ini sudah mulai disorot di dunia internasional dalam soal menggunakan isu radikalisme untuk menindak musuh-musuhnya di dalam negeri. Yang kedua juga ini kan masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Kalau kita masuk ke Kiev itu kan meskipun ada pengamanan yang sangat ketat, risikonya juga sangat tinggi gitu. Jadi jujur memang saya dalam beberapa hari ini bertanya-tanya, kenapa ya Pak Jokowi tetap mengambil langkah itu? Oke lah kalau bertemu dengan Zelensky mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah dukungan gitu ya. Tetapi dengan bertemu dengan seorang Putin yang profilnya di dunia internasional luar biasa tinggi gitu, yang dia dengan dunia negara-negara besar seperti Amerika dan negara-negara Eropa pun dia bisa abaikan, apalagi Indonesia gitu. Ini yang bahaya adalah pasca kunjungan itu yang nggak ada poin kan. Kan tetap orang melihat poin Indonesia apa sumbangan di situ tuh. Mungkin Putin juga akan pakai kaos oblong. Kita bayangkan Elon Musk aja pakai kaos doang. Kan Putin, bagaimanapun Putin ingin memanfaatkan posisi Indonesia sebagai bumper di dalam persaingan dengan Amerika Serikat tuh. Jadi idenya tentu bagi Putin ya gue manfaatin aja. Mumpung Presiden Jokowi datang lalu dia putar headline-nya nanti itu bahwa Indonesia itu sebetulnya lebih cocok bergaul dengan Rusia karena Presiden Soekarno dulu juga ada di dalam blok Rusia. Nah itu lebih gila lagi tuh kan kalau itu diputar oleh Putin. Lalu Amerika marah besar gitu. Dan kita nggak punya kemampuan untuk menahan kemarahan Amerika. Karena bahkan satu peluru pun kita tergantung pada Amerika dalam soal persenjataan tuh. Jadi hal-hal semacam ini memungkinkan kita untuk akhirnya harus merumuskan bahwa Presiden Jokowi lagi berupaya untuk menaikkan elektabilitasnya yang sebetulnya nggak perlu lagi itu. Yang justru berbahaya bagi bangsa ini karena kan tetap ketegangan itu soal keputusan mau pro NATO apa mau pro blok Rusia dan proksinya Cina itu. Jadi sekali lagi bagi mereka yang ingin mengamati politik dunia di dalam kan gejala kita sekarang kita masuk pada realisme itu bahwa NATO udah siap-siap buat menyerbu. Amerika Serikat sebagai superpower menganggap Cina sebagai pengganggu sementara tuh. Walaupun Cina pasti blingsatan juga kalau diancam betul-betul secara militer oleh Amerika. Karena ekonomi Cina nggak mampu untuk membiayai perang yang panjang. Sementara Amerika menguasai ekonomi dunia tuh. Walaupun ada gejala stagflasi, tapi tetap orang pakai parameter Amerika, terutama kekuatan dolarnya tuh. Jadi kita balik lagi tadi bahwa Indonesia kalau mau menyatakan diri misalnya, kami ingin ada perdamaian. Lah di dalam negeri Islamofobi masih tumbuh, pembelahan segmented antara kaya dan miskin itu juga kuat sekali terjadi. Jadi nggak ada dasarnya Indonesia ikut campur atau berupaya untuk menunjukkan diri sebagai mampu untuk menjadi jembatan konflik di Eropa. Jadi sekali lagi ya bagus juga sekedar memberitahu bahwa ya kita peduli, tapi kepedulian itu kan basisnya adalah kematangan politik dalam negeri yang justru fatal dalam banyak hal. Ya. Saya sepakat dengan Anda tadi bahwa harusnya begini ini mestinya level-levelnya ya jangan langsung ke presiden yang terjun. Ini harus presiden ini kan tinggal kalau istilah dalam permainan sepak bola tinggal menggolkan gitu ya, baru setelah ada proses di level bawah apa tingkat kementerian dan sebagainya baru kemudian pada level presiden ini langsung Pak Jokowi terjun bebas. Tapi apapun ya kita berharap Pak Jokowi pulang bisa selamat dengan baik dan hasilnya itu tentu saja sesuai dengan yang diharapkan, meskipun jujur kita mesti mengatakan kita pesimis gitu karena kita lihat presiden-presiden Eropa sekelas Macron dan sebagainya saja ketika mau dengan Putin itu mentah kan hasilnya. Ya itu poin kita selalu kan di dalam diplomasi ada yang dibereskan supaya waktu presiden datang mutunya itu tinggal wawancara kan atau tinggal deklarasikan bahwa udah ada poin yang dibuat Indonesia. Ini nggak ada satu berita pun bahwa Departemen Luar Negeri udah lakukan semacam pertemuan Menteri Luar Negeri, Departemen Pertahanan udah bujuk-bujuk Putin supaya nahan sedikit. Tapi itu nggak terjadi. Tiba-tiba presiden datang ke situ. Itu artinya sama seperti pionnya belum jalan, rajanya udah maju ke depan. Nah itu sasaran tembaknya terbuka di dalam field yang masuk ranah bidiknya ada tuh. Kan bahaya betul tuh pembukaan Sisilia nggak begitu.
Ya, dalam hal ini karena Pak Jokowi ini ke dunia internasional, ke luar negeri, ini mewakili bangsa Indonesia, mewakili kita semua juga gitu ya, Bung Rocky. Kita Ya, belum di dalam, tetapi kita mesti menyuarakan itu karena ini wajah kita juga dipertaruhkan oleh Pak Jokowi di dunia internasional. ya itu poin kita selalu begitu kan. Wajah presiden itu adalah wajah bangsa. Tiba-tiba datang ke sana dan orang cerca atau orang lecehkan. Ngapain sih ini apa namanya anak kecil ngikut-ngikut pertarungan orang gede, kira-kira begitu kan. Tapi itu kalkulasi yang mesti kita hitung. Lain kalau kita memang udah pastikan kita punya profil kuat, maka kita akan didengar oleh Putin. Dan itu akan jadi poin bagi Amerika untuk mengukur kembali kekuatan Putin. Jadi kita kan mau kasih pesan pada Amerika sebetulnya, bukan pada Putin. Dan Putin menganggap ya apa iya deh boleh, tapi ya ini kayak lampiran yang ditaruh di nomor 12 mungkin di dalam desain politik Rusia tuh. Atau jangan-jangan lampiran yang nggak sempat dijepret sehingga tercecer di mana-mana tuh. Ya, mudah-mudahan ini pesimisme kita ini nggak terbukti ya, Bung Rocky ya. Kita selalu berharap yang terbaik karena ini berkaitan untuk bangsa. Kita pindah, Bung Rocky, kita lihat realitas di dalam negeri. Tadi Anda menyinggung soal pembelahan, soal ada Islamofobi kemarin yang juga dibahas oleh The Economist sebagai senjata oleh Presiden Jokowi untuk membungkam para lawan-lawan politiknya. Kemudian, nah ini kan sekarang lagi heboh juga ini soal iklan Holy Wing ya. Ini sebuah klub malam gitu, tempat anak-anak muda nongkrong yang dimiliki oleh sejumlah selebriti, dan kemarin memang saya kira itu offset karena mereka kok menawarkan minuman beralkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria kalau mereka datang pada hari Kamis. Ini kan saya kira jadi pelecehan, dan sekarang ini petisinya beredar agar itu ditutup secara permanen, tidak lagi cuma diberikan sanksi, karena ini berkali-kali Holy Wing itu juga melakukan pelanggaran. Ini sinyal kematangan para pemiliknya atau sponsornya yang enggak, ya kan namanya norak sebetulnya kan, menawarkan sesuatu pada pihak-pihak yang namanya itu teridentifikasi atau bisa kita sebutkan ya pasti nggak etis lah. Misalnya nawarin hal yang sebetulnya ini kan soal kontrol etik aja, manajer segala macam. Tapi mau cari sensasi, ini juga bahayanya kalau kita sekedar memasang iklan yang ingin ditertawakan tapi sekaligus menunjukkan kedunguan si pemiliknya kan. Jadi bagian ini kalau kita sebut ini sensasional, ini memang sensasional, tapi sekaligus dia sensitif terhadap keadaan sekarang gitu. Jadi kalau boleh aja bikin sensasi kalau negara ini betul-betul nggak ada problem lagi dengan Islamofobi itu, dengan pembelahan mayoritas minoritas. Jadi konyol betul tuh. Sesuatu yang disebut apa namanya, justru holisness-nya itu hilang, pernah dipakai nama holy cow segala macam, dan kita mungkin menganggap bahwa tidak ada lagi semacam kecerdasan untuk memamerkan atau membuat iklan itu. Nah ini saya mau sebut aja ini kedunguan aja nih, dan kekonyolan sekaligus yang berakibat pembelahan politik berlangsung lagi itu. Jadi semacam ya terjebak di dalam lubang yang makin lama makin kayak apa namanya itu, orang terjebak di rawa-rawa Vietnam, semakin dia bergerak semakin dia merosot. Nah kita juga begitu, semakin kita mempromosikan Islamofobi, semakin banyak orang yang menunggangi itu secara diam-diam atau secara tidak sadar, maka pembelahan berlangsung terus. Bagaimana misalnya kita bayangkan kalau pada akhirnya MUI dan tokoh-tokoh masyarakat itu, NU segala macam itu akhirnya terlibat dalam cekcok yang akan berkepanjangan lagi hanya karena memakai istilah yang konyol. Iya, ini memang udah ada beda pendapat nih antara Ansor Pusat dengan Ansor DKI Jakarta atau PBNU dengan Ansor Jakarta gitu, karena Ansor Jakarta ini termasuk yang paling getol untuk menggeruduk, dan kita tahu memang culture-nya NU di Jakarta ini memang agak berbeda dengan NU secara kultural yang ada, secara struktural NU sekarang ini kan, karena beda sekali Jawa Timur, NU di Jawa Timur, NU Jawa Tengah dengan Jakarta. Jadi ini bisa terjadi juga konflik di internal NU, hanya gara-gara Holy Wing yang pasang iklan ya yang Anda sebut tadi Dung. Ya, dan di belakang sebut aja bukan konflik ya, tapi persaingan ketokohan internal di kalangan NU itu, dan
DKI sering dianggap sebagai versi NU yang oposisi pada pemerintah, kira-kira begitu. Dan kita ingin supaya itu nggak dikaitkan bahwa memang kekonyolan tadi iklan itu menyebabkan semua orang mengambil ya ada yang mengambil keuntungan dari kekonyolan itu kan, dan itu kemudian merembet jadi soal politik. Jadi itu intinya, karena kalau kita sih senang-senang aja mau ada konflik politik, tapi jangan sampai konflik politik itu turun ke arus bawah, itu bahayanya tuh. Kalau sekedar tokoh-tokoh di antara mereka yang berkelahi, biarin aja tuh. Tapi kan mereka juga akan cari cara supaya perkelahian itu menambah popularitas kan. Posisi ini memang wah NU Jakarta memang Anies Baswedan misalnya tuh. Jadi itu bakal terjadi loh, culik menculik isu. Saya sebutnya culik menculik isu. Kalau culik menculik kader itu urusan parpol. Ya, concern kita bukan itu. Concern kita adalah menunjukkan bahwa ini satu sensitivitas kita sudah mulai semakin tumpul ya terhadap isu-isu yang begini. Dan saya kira bahaya karena bisa jadi ini menjadi potret bahwa sebenarnya di bawah sadar kita memang sekarang sudah seperti itu lagi. Jadi nggak sensitif terhadap soal semacam ini. Padahal yang menurut saya elementer, ini sederhana. Itu anak SD juga ngerti bahwa soal itu nggak boleh dilakukan. Kan? Betul. Jadi PBB memang betul, Kanada betul, Perancis segala macam betul dalam soal Islamofobi. Satu sinyal kecil itu menunjukkan bahwa sebuah negara masih Islamofobi. Kan itu kan. Jadi sebetulnya ya Presiden Jokowi juga tidak mengucapkan apa satu istilah pun ketika orang ribut soal Islamofobi. Bahkan tadi pers asing, ada pers dari Asia, pers dari Eropa itu di Economist langsung menuduh bahwa Indonesia memanfaatkan justru Islamofobi untuk pengendalian politik. Jadi nggak ada kepekaan kita untuk membaca bahwa dunia internasional tuh udah berubah sama sekali, dan mereka akhirnya menuntut Indonesia harus juga masuk di dalam upaya yang sama. Nah ternyata itu tidak tersosialisasi melalui public address dari istana, sehingga muncul hal-hal semacam ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita ingatkan bahwa formula yang kita tawarkan untuk mengakhiri soal pemilahan ada kadrun dan campres itu bukan soal koalisi partai-partai, bukan soal capres dipasangkan dengan siapa, tetapi 0%. Ya. Itu dia.